Suara mesin terus menderu, memecah kesunyian di perbukitan Lemer yang berada jauh dari pemukiman masyarakat. Tanggal merah atau hari libur tidak ada dalam kamus para penambang. Kelompok penambang biasanya terdiri dari 5 hingga belasan orang. Sistemnya per kelompok mengerjakan lubang sendiri-sendiri dan biasanya dimodali oleh cukong. Ini udah dapat berapa karung? Baru adalah sekitar 60. 60. Udah diangkut? Belum. Belum diangkut. Berapa lubangnya, berapa meter? Sekitar adalah 28. Ini Kisaran ke dalam. Oh. Kisaran 30 ada. Oh, tapi ininya manual ya, diputer ya? Nggak pakai mesin ya, dinamonya ya? Nggak pakai dinamo. Wah. Bisa, Pak? Silakan, Bang. Jadi, Pak. Barang-barangnya ada. Satu karung tuh kira-kira beratnya berapa, Bang? Ini Iya. sekitar ada 25 kayaknya. 25? Oh. Oh iya. Oh, sekali ini 2 karung ya langsung ya. Kalau mesin boleh lah sampai 5. Ini yang ngolah siapa, Bang? Yang nyuci? Ada yang tugas di bawah. Dilempar apa dikerjakan sendiri lagi sama kelompoknya? Ada sama kelompok. Oh, kelompok sama juga? Oh. Tapi di bawah, di Kalau jauh. di sini Cuma ngambil aja di ngoyong sini. aja? Banyak sih kelompoknya ini. Oh gitu. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Oh. Di kampung. Oh, kelompok yang di kampung tuh yang bagian nyuci ya, ngolah ya. Yang gelondong, di gelondong atau apa? Aktivitas penambangan emas ilegal di Bukit Lemer sebenarnya sudah berlangsung menahun. Kepala Dusun Bunut Kantor berharap keberadaan IPR bisa membawa angin segar, sebab selama ini masyarakat hanya menambang secara manual lantaran cekak modal. Kalau menurut saya lebih bagus yang legal sih. Apalagi ini ada koperasi, jadi orang-orang setempat atau orang-orang lokal bisa, kalau ada sistem simpan pinjam atau apa kan bisa minjam besok. Orang-orang yang saya kayak yang tadi itu, orang-orang sini juga itu. Orang-orang lokal jadi dia tidak punya modal. Nah, sepanjang dari tadi dari bawah itu sekotong terus naik ke sini itu kan jalannya nggak karu-karuan tuh, Pak. Gitu. Nah, harapan untuk jalan kalau sudah pertambangan ini dilegalkan, justru itu besok yang kita harapkan dari teman-teman penambang supaya bisa lah untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak kayak gini. Masa ngambil untungnya aja. Jalan mau kayak gimana dibiarkan itu. Selama ini, Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu penghasil emas di Indonesia. Cadangan emas di Bumi Gora mencakup 7,6% dari cadangan nasional. PT Newmont Nusa Tenggara yang sekarang beralih saham ke PT Aman Mineral Nusa Tenggara adalah penghasil emas terbesar di provinsi ini. Tahun 2024, perusahaan multinasional ini mengekspor sedikitnya 19.000 ton konsentrat emas. Ironisnya, meskipun kaya sumber daya tambang, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat angkanya lebih tinggi dari persentase nasional. Nyatanya, tambang emas belum berdampak merata bagi kesejahteraan masyarakat lingkar tambang. Jerat kemiskinan masih membelenggu masyarakat Bumi Gora. Namun legislatif NTB meyakini penerbitan IPR menjadi kunci kesejahteraan agar tambang tidak lagi dikuasai segelintir cukong dan manfaatnya dirasakan seluruh rakyat. Bagaimana agar potensi sumber daya alam kita ini dikelola, terutama kekayaan mineral kita berupa emas ini dikelola
semaksimal mungkin ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi di satu sisi juga bagaimana memastikan bahwa legalisasi tambang ini ingin memastikan agar proses-proses dan aktivitas pertambangan ini benar-benar bisa bersandar pada prinsip mementingkan keberlangsungan lingkungan. Nah, karena kalau aktivitas tambang ilegal ini terus dibiarkan, dikeruk dan dikosong oleh cukong dan kita nggak dapat apa-apa. Yang kedua, lingkungan kita itu terus mengalami degradasi atau kerusakan. Bagaimanapun, aktivitas penambangan pasti berdampak pada lingkungan. Menjamin kelangsungan tambang yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Namun faktanya, belum ada aturan yang jelas untuk menjadi rambu-rambu pertambangan rakyat. Terbukti, beberapa blok IPR ternyata berada di kawasan hutan. Namun, Dinas ESDM Provinsi NTB justru meminta diskresi kebijakan. IPR yang masuk kawasan hutan itu menjadi ada sejenis kebijakan yang bisa kita dipertimbangkan lah. Nah, diskresi itu di permen itu. Jadi kalau biasanya izin IPPK-nya itu 5 hektar itu untuk kepentingan sendiri atau itu kan oleh gubernur. Nah, untuk IPR bisa 10 hektar di dalam peraturan menteri itu gitu. Ya sudah ada kebijakan pemerintah yang ditetapkan agar supaya kaitan dengan regulasi kawasan hutan yang masuk IPR menjadi sebetulnya dipermudah sih. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi yang saat ini sudah menerapkan atau memberikan izin pertambangan rakyat. Nah, ini sudah dari beberapa bulan lalu, ini sudah disahkan begitu oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian pemberian izin atau IPR ini kan memang menimbulkan pro kontra. Nah, salah satunya yang dipertanyakan adalah bagaimana kelangsungan lingkungan seperti itu. Karena seperti kita tahu kalau di Nusa Tenggara Barat memang kan pertambangan emas ini sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakatnya. Yang mana itu adalah kategori ilegal begitu. Nah, kemudian ini menimbulkan pertanyaan lebih jauh dari publik, bagaimana nanti pasca tambangnya? Karena kalau kita bicara soal tambang, kita bandingkan dengan izin usaha pertambangan, ini kan semuanya diatur dengan undang-undang, ada persyaratan dan sebagainya lengkap begitu, termasuk pasca tambang, dana reklamasi yang dijaminkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, seperti apa sebenarnya nanti prakteknya pada izin pertambangan rakyat? Dengan adanya koperasi ini, manajemen kita belum tahu gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.